Ternyata slogan negara Malaysia sudah semakin terkenal hingga ke negara Italia. Slogan yang sangat fenomenal karya Malaysia itu, menjadi sebuah pembahasan oleh seorang komika asal Italia, yaitu Christian Giacobbe. Slogan sebagai negara pencuri kebudayaan negara Indonesia, kini sudah didengar oleh orang-orang Italia. Jika orang-orang Indonesia, sudah tidak heran dengan Malaysia. Karena, Malaysia sejak mendapatkan kemerdekaannya, Malaysia sudah selalu meniru Indonesia, dari rukun negara yang meniru Pancasila, mencuri kebudayaan Indonesia, mencuri sejarah yang ada di Indonesia dan sebagainya, bahkan, penutur bahasa Indonesia dan diaspora Indonesia pun mereka klaim. Semua itu mereka akui sebagai milik Malaysia mengatasnamakan Saudara Serumpun Alam Melayu Mahawangsa. Dengan propaganda alam Melayu, dan mengatasnamakan Saudara Serumpun, maka Malaysia seolah-olah berhak memiliki apapun yang ada di Indonesia. Dan inilah pembahasannya, dari channel Tren Publika, yang membahas komika Italia Christian Giacobbe, dan perilaku negara Malaysia sebagai negara pencuri dan peniru negara Indonesia. Dan pembuktiannya bahwa memang benar, bahwa Malaysia adalah negara yang selalu meniru Indonesia dan pencuri kebudayaan Indonesia serta yang lainnya. Malaysia seperti ditampar sangat keras dan amat telak oleh Christian Giacobbe, seorang komika Italia. Lawakannya jelas amat mengena, dan bikin rakyat Indonesia tertawa lebar, bahkan bisa sampai sakit perut. Sebab, slogan baru Malaysia, yang diusulkan oleh Giacobbe sungguh pas, yakni kami curi semuanya dari Indonesia. Dan realitasnya memang begitu. Jadi, tidak seharusnya netizen Melayu di negeri kasino Malaysia marah. Tak seharusnya, para hamba atau patik-patik raja Melayu Malaysia kesal. Karena itulah, kami tidak setuju dengan komentar netizen Malaysia dalam video tersebut. Misalnya, ada yang menyebut bahwa YouTuber Indonesia telah merendahkan Malaysia. Hal itu sangat tidak betul. Yang merendahkan kaum Melayu Malaysia adalah kaum Melayu di negeri kasino sendiri. Tanpa direndahkan pun, kaum Melayu Malaysia sudah merendah-rendahkan diri mereka. Selama ini mereka pun rela hanya menjadi patik-patik yang rendah, hamba-hamba raja yang amat rendah. Lebih dari itu, perbuatan mencuri budaya suku lain, atau merampok bahasa negara lain, hal itu jelas sikap yang tak terpuji, dan perbuatan yang amat rendah pula. Jadi, merekalah yang merendahkan diri mereka sendiri. Ada juga komentar bahwa, kaum Melayu Malaysia tidak iri terhadap Indonesia. Hal ini sungguh lucu, karena dalam segala hal, kaum Melayu selalu mengaitkan dengan Indonesia. Perdana Menteri Ismail Sabri pernah mengklaim bahasa Indonesia sekaligus diaspora Indonesia. Apakah sikap ini tidak memperlihatkan bahwa Sabri sebenarnya amat cemburu pada kebesaran bangsa Indonesia? Urusan prestasi sepak bola pun, Malaysia cemburu pada tim Indonesia dan pejabat Malaysia sendiri yang selalu menyebut-nyebut Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, biar lebih afdol, marilah kita simak lagi ucapan komika dari Italia yang amat cerdas tersebut. Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know. It's a nice, it makes you want to come to this country, you know. It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia, you know. Indonesia mempunyai slogan terbaik dibanding negara manapun. Wonderful Indonesia. Kalian tahu, ini adalah bagus. Menarik orang untuk datang ke negara Indonesia. Kamu tahu, ini slogan yang keren. Tapi, yang paling buruk adalah Malaysia. Sebab Malaysia selalu cemburu pada Indonesia, dengan berbagai alasan. Bahkan slogan Malaysia pun terasa iri pada Indonesia. No? It's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, you know? Because like their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those, like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because the workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like, they should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Ini seperti tampak,
Pemerintah Malaysia mendengar slogan Indonesia, lalu Malaysia seolah bikin slogan yang menandingi Indonesia. Mereka bikin slogan, Malaysia Truly Asia. Tapi mungkin ini benar, Malaysia Truly Asia, karena pekerja mereka dari India dan Indonesia. Pakaian yang terbaik, batik, berasal dari Indonesia. Makanan terbaik mereka, rendang, dari Indonesia. Malaysia seharusnya mengubah slogan mereka. Kami mencuri semuanya dari Indonesia. Begitulah lawakan Giacobe yang amat menghibur dan tepat sasaran, seolah menembus ulu hati kaum Melayu di negeri kasino. Marilah kita lihat bukti bahwa kaum Melayu Malaysia selama ini memang iri pada Indonesia. Kita tahu, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Nah, tanggal 2 Oktober itulah kemudian dijadikan sebagai Hari Batik Nasional Indonesia dan diperingati setiap tahun. Lucunya, Malaysia pun tidak mau kalah. 3 tahun lalu, tiba-tiba Ismail Sabri juga ikut-ikutan membuat Hari Batik Malaysia, yakni tanggal 3 Desember. Kita tak tahu apa dasar penetapan tanggal itu. Padahal, budaya batik di Malaysia jelaslah tidak sehebat Indonesia. Nah, berikut ini videonya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Sebagai menyokong usaha ini, kerajaan telah menetapkan Hari Khamis sebagai Hari Pemakaian Batik Malaysia untuk semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia termasuk di Parlimen. Cuma batik atau makanan seperti rendang yang sering diklaim oleh Malaysia. Alat musik angklung yang jelas berasal dari Sunda pun tiba-tiba dinyatakan sebagai alat musik Melayu Malaysia. Dan hasil pencurian itu mereka ajarkan pada anak-anak sekolah di Malaysia. Dengan kata lain, generasi Melayu Malaysia sudah diajari mencuri budaya semenjak kecil. Didik TV KPM. Pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional kan. Kita ada 2 hari ni, alat muzik dan juga tarian ya. Yang mula-mula kita akan tengok alat muzik. Baiklah Ria, kebanyakan alat muzik ini ya, yang terdapat di negara kita menggunakan sumber alam ya, dan bahan semula jadi seperti kulit haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga bahan galian ya. Yang macam yang saya sebut di awal tadi, kita ada pelbagai kaum ya, kaum Melayu, Cina, India, kan, masyarakat di Sarawak dan juga di Sabah. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi Ria dan saya cuba mainkan kan. Okey, baik. Angklung ni diperbuat daripada buluh yang diikat pada rangka yang disebut ancak. Berikutnya, mari kita lihat contoh yang lain. Selain kapal pinisi, Jung Jawa pun diklaim sebagai milik Melayu Malaysia. Hal ini sungguh lucu. Betapa kacaunya pola pikir para akademisi Malaysia, yang sebenarnya memang hanya hamba-hamba raja. Agar raja atau sultan senang, apapun yang ada di Nusantara Indonesia, mereka klaim, mereka beri label Melayu. Jom itu layar. Itu kalau jom yang besar tu, dia punya layar dibuat daripada untuk buat daun-daun rumbia. Dibuat rumbia dililit seperti layar itu, dan ada panel. 5 panel tu dia betul sikit. Kalau laju sangat dia akan naik balik. Jadi maknanya layar itulah jom. Jadi itu jom Melayu ialah kapal layar yang punya layar jom. Itu dia ya. Teruskan. Anthony Reid, ahli sejarah Tenggara yang terkemuka dalam bukunya Southeast Asia, itu berkata bahawa the earliest European dictionary of Malay junk is that of a Lutro, waktu itu 1510, who kan, they made great ships which called construct them without nails, tanpa ada paku. Using only the simplest tool at days, superimpose for extraction, build for the Javanese attack. Okey. Lakaran saya jom Melayu yang lebih besar daripada kapal galian. Kita banding. Itu galian Portugis. Inilah jom Melayu. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. Begitulah cara kaum Melayu Malaysia mencuri budaya Indonesia, biar tampak jadi kaum yang paling hebat di alam semesta.
Tanpa malu pula, profesor mereka pun mencuri bahasa Indonesia. Mereka mencuri program bahasa Indonesia di luar negeri, seperti terlihat dalam video berikut ini. Saya melihat bahwa perancangan bahasa di luar negara pun penting digerakkan kerana itu ada impak, ada dampak, kesan positif pada perkembangan dalam negara. Membina balik keyakinan warga negara yang tak yakin ataupun kurang yakin ataupun kurang sedar akan kehebatan bahasa Melayu. Di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi pendidikan yang berperhatian sama ada khusus postgraduate atau pasca siswa, pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan, Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berpusat, itu dalam alam lain tentunya, pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan, Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berpusat, itu dalam alam lain tentunya. Di Amerika Utara, di California, di Wisconsin. Pencurian bahasa Indonesia itu tampaknya dilakukan secara sistematis oleh akademisi Melayu Malaysia. Mereka juga ingin mencuri penutur bahasa Indonesia dan kosakata bahasa Indonesia. Kaum Melayu di negeri Kasino Malaysia juga mencuri penutur asing bahasa Indonesia. Banyak sekali penutur asing bahasa Indonesia yang diundang untuk ikut lomba pidato bahasa Melayu di Malaysia. Hal ini juga bentuk pencurian. Dan video ini salah satu contoh saja. Okey, Tina, bagaimana mula mempelajari bahasa Melayu? Apa ceritanya tu? Ya, saya pertama kali mulai belajar bahasa Indonesia Melayu di kota Yogyakarta di Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Dan pertama sedikit sulit, mungkin 3 bulan tidak boleh mengobrol dan berbicara bahasa. Tapi setelah itu kami pergi ke desa dan mungkin 1 minggu tinggal di desa. Setelah itu bisa sedikit dan sekarang boleh berlatih dengan teman-teman. Saya beasiswa tahun 2012 Di Jogja? di Jogja dan setelah itu pulang ke Ukraina. Berapa lama di Jogja tu? Di Jogja itu ke 6 bulan. 6 bulan saja, tapi Ya. boleh berbicara dalam bahasa. Boleh karena sudah punya banyak teman-teman dan boleh berlatih dengan teman itu terbagus untuk belajaran. 2012, lepas tu pulang ke Ukraine dan kini kembali untuk menyertai pertandingan pidato. Bagaimana mengasah bahasa, bagaimana dapat masih lagi berbicara dalam bahasa? Ya, sedikit lupa tapi berlatih dengan teman-teman di Facebook, di Skype. Itu bagus untuk belajaran juga. Maksudnya Facebook dan Skype boleh mengasah bahasa Melayu? Boleh belajar dan itu terbagus untuk belajar juga. Itulah cara Melayu Malaysia merampok bahasa Indonesia. Sekali lagi, pencurian itu dilakukan secara sistematis lewat propaganda serumpan-serumpun atau alam Melayu. Karena itulah, pemimpin Malaysia pun tanpa malu juga mencuri diaspora bangsa Indonesia. Mereka mengklaimnya sebagai diaspora Malaysia. Hal ini pernah disampaikan oleh pemimpin negeri Kasino tersebut. Sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu atau Malay Archipelago merentas entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina dan beberapa negeri lain di Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Begitulah cara Malaysia mencuri budaya dan bahasa. Jadi apa yang disampaikan oleh komika Italia memang tepat sekali.